Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Bajak laut rambut merah merupakan bajak laut pertama yang ditampilkan dalam cerita One Piece. Meskipun begitu, namun sampai saat ini informasi yang didapatkan mengenai kelompok Yonko 1 ini masih sangat abu-abu, termasuk soal kekuatan dan kemampuan bertarung mereka. Kita semua hanya diperlihatkan sekilas tentang kelompok pimpinan Akagami no Jeki ini. Sang kapten sendiri, Sengsi rambut merah, juga masih sangat misterius. Di saat itu, kita semua sudah diperlihatkan kekuatan serta sifat dari semua Yonko. Mulai dari Whitebird dengan julukan manusia terkuat, serta kekuatan guru-guru Numi miliknya, Big Mom dengan julukan wanita terkuat dan memiliki pemikiran psikopat, Kaido dengan segala kehaluannya dan mabukan serta wujud naganya, dan Kurohige yang gila akan dunia kegelapan. Nah, termasuk juga sebagian besar kru dari semua Yonko tersebut. Masing-masing sudah ditampilkan kekuatannya. Hanya kelompok bajak laut rambut merah saja yang kekuatannya belum sepenuhnya diperlihatkan. Salah satunya adalah Lucky Row, yang digadang-gadang sebagai salah satu manusia tercepat. Kami sendiri sangat tertarik dengan karakter dari kelompok Seng 1 ini. Nah, untuk itu kita akan mengulas seberapa kuat sebenarnya Lucky Row ini. Baiklah, nggak usah berlama-lama lagi, ini dia pembahasan tentang seberapa kuat Lucky Row. Namun seperti biasa, sebelum masuk pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik seputar dunia One Piece dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Lucky Row merupakan salah satu dari kelompok bajak laut rambut merah yang disebut-sebut memiliki kekuatan yang mengerikan. Ya, ia merupakan salah satu orang tercepat di One Piece. Sejak awal kemunculannya, ia memang tampak seperti manusia biasa pada umumnya. Penampilannya yang berbadan gemuk serta gemerannya terhadap daging selalu menjadi ciri khasnya sebagai karakter di One Piece. Berbeda dengan Ben Beckman, ia memiliki sifat yang periang sama seperti kaptennya Shanks. Namun sifat yang periang dan menyenangkan tentu saja tak membuatnya menjadi seseorang yang gampang berbelas kasihan. Bisa dibilang, ia juga memiliki sifat yang dingin dan tanpa ampun ketika menghadapi musuh. Hal itu ditunjukkan ketika ia secara sadis membunuh bandit gunung anak buah dari Higuma di awal cerita One Piece. Pada saat itu, bandit gunung tersebut secara lantang mengancam Shanks dengan pisau di tangannya. Shanks dengan tenang pun berkata kalau ia harus berhati-hati untuk mengarahkan pistol kepada seseorang. Dan secara tiba-tiba Lucky Row sudah ada di sana untuk menembak tepat di kepala bandit gunung tersebut. Dari kejadian itu, Lucky Row merupakan karakter pertama yang diketahui membunuh orang lain dalam cerita One Piece. Tentu saja, melihat sisi dari penampilannya yang terkesan ramah dengan niat membunuh yang tanpa ragu, sudah pasti ia merupakan orang yang sangat berbahaya. Selain itu, perbedaan yang cukup menonjol ketika ukuran tubuh Lucky Row yang ditampilkan pertama kali terlihat lebih pendek dari Shanks. Namun ketika timeline saat ini atau sebelum time skip, Lucky Row memiliki perawakan yang gagah dan tinggi besar. Itu artinya, kekuatannya pun semakin bertambah seiring pertumbuhan dari tubuhnya. Dalam dunia One Piece, jangan pernah meremehkan bentuk tubuh seseorang, karena orang yang bertubuh besar sekalipun mampu diimbangi atau dikalahkan dengan orang yang bertubuh lebih kecil. Fakta itu tidak bisa dibantah. Itu juga berarti kita tidak boleh meremehkan bentuk tubuh Lucky Row yang bulat dan gemuk. Bisa jadi ia menyimpan kekuatan yang mengerikan pula. Kekuatan Lucky Row memang belum pernah ditunjukkan, namun banyak yang memprediksikan bahwa Lucky Row merupakan orang paling cepat atau salah satu orang yang memiliki kecepatan tinggi di One Piece. Hal ini bisa saja benar melihat pergerakannya ketika menembak bandit gunung yang secara tiba-tiba. Sebenarnya, kekuatan Lucky Row mempunyai banyak kemungkinan. Seperti ia sempat diprediksikan memiliki kekuatan memantul seperti Bellamy atau Bartolomeu Kuma. Namun perbedaannya, ia mampu menggunakan seluruh tubuhnya untuk memantul sesuka hatinya. Sedangkan Bellamy hanya pada bagian yang diberikan Pegas saja. Sedangkan Kuma berada di telapak tangannya. Badannya yang seperti bola membuatnya bisa memantul dan semakin lama memantul semakin cepat pula kecepatan pantulannya. Dan ketika tubuhnya yang super cepat dan besar dilapisi oleh haki berhasil mengenai musuh, maka musuh akan mendapatkan luka yang sangat fatal. Jika memang benar, maka serangan biasa maupun pukulan biasa tidak akan mempan kepadanya, seperti memukul Gomu Gomu Fusen Luffy. Atau bisa juga seperti Gear 4 Bonesman Luffy yang dilapisi haki ketika melawan Doflamingo, dan juga Tankman ketika melawan Cracker. Bagaimana jika Lucky Row bisa melakukannya juga? Mengingat Lucky Row memiliki daging alami dan jika memang dia mempunyai kekuatan pantulan, tentu saja akan sangat badass. Bahkan kekuatannya melebihi Gear Force Luffy.
karena memang Lucky Row tidak harus menahan udara di dalam tubuhnya. Tubuhnya sudah gemuk secara alami. Pendapat tersebut bisa saja benar, namun bisa saja salah. Ada opsi lain tentang kekuatan Lucky Row ini, dimana dengan melihat pola yang terjadi di tubuh kelompok bajak laut rambut merah. Lucky Row memang salah satu orang yang paling sering ditampilkan bersama Ben dan Yasop ketika bajak laut rambut merah muncul. Itu artinya ia merupakan salah satu pasukan elit bajak laut rambut merah. Nah, jika benar seperti itu, ada sebuah anggapan dari Angkatan Laut bernama Brand New yang menyebutkan kalau kelompok bajak laut rambut merah adalah kelompok yang paling sulit untuk ditembus, disebabkan karena kekuatan mereka setara. Dari hal tersebut, kami berasumsi bahwa sebenarnya tidak ada satupun dari kelompok bajak laut rambut merah yang memakan buah iblis. Mengapa demikian? Jika kita melihat Shanks, ia sejauh ini tidak menggunakan buah iblis apapun. Kekuatannya berasal dari haki tingkat tinggi serta pedang Griffon miliknya. Nah, bagaimana jika para anggotanya juga memiliki haki tingkat tinggi dan hanya mengandalkan kekuatan tersebut? Menurut kami, hal ini tentu saja paling masuk akal dibandingkan yang lain mengenai kelompok Shanks yang pemakan buah iblis. Sebab di antara semua Yonko seharusnya ada satu kelompok Yonko yang menjadi pembeda di antara yang lain, yaitu kelompok Shanks. Lalu apa perbedaannya? Jika kita melihat semua kelompok Yonko rata-rata adalah pengguna buah iblis. Bahkan Yonko baru seperti Kurohige juga memiliki anggota yang memakan buah iblis dan dikenal sebagai pemburu buah iblis. Nah, untuk itu kami rasa Oda Sensei akan memberikan sosok karakter bajak laut murni kepada kelompok Shanks, di mana tak ada satupun yang memakan buah iblis dan hanya mengandalkan senjata serta kekuatan fisik yang mumpuni. Selain itu, kami juga berasumsi sepertinya dalam kelompok bajak laut rambut merah, mereka memiliki pola seperti orang yang terbaik di dalam bidangnya. Misalnya, Shanks yang kami anggap sebagai pemilik haki terkuat saat ini. Lalu, Ben Beckman sebagai orang dengan IQ tertinggi sejauh ini. Yasop sebagai penembak jitu terbaik dan tentu saja Lucky Row sebagai orang tercepat. Apakah ini relevan? Ya, tentu saja. Kami bisa memastikan hal itu melihat pola yang terjadi dalam kelompok bajak laut rambut merah. Lalu, kami juga merasa kalau kelompok Shanks ini adalah penerus dari kelompok bajak laut Goldie Roger, di mana para anggotanya tidak satupun ditampilkan memiliki buah iblis. Jika kalian mengatakan Douglas Ballet, kalian salah. Ballet hanya karakter non-canon dan tidak pernah dikonfirmasi Oda sebagai anggota dari Roger. Kelompok bajak laut rambut merah adalah bajak laut yang hampir mendekati kelompok Roger. Namun, Shanks tidak akan pernah menjadi raja bajak laut karena ia memang tidak berniat untuk mendapatkan gelar tersebut. Maka dari itu, ia mencari penerus Roger dan diri Roger ada di dalam tubuh Luffy. Itu artinya, semua anggota kelompok Shanks tidak ada satupun yang bisa diremehkan. Bahkan mungkin, kekuatan para krunya sendiri hampir mendekati sang kapten, Shanks, termasuk Lucky Row. Lalu kami yakin Lucky Row bukanlah karakter sembarangan yang diciptakan oleh Oda. Bahkan, salah satu website Wikipedia One Piece, Lucky Row dijuluki sebagai The Man Who Shoots Faster Than His Shadow, seorang yang bisa menembak lebih cepat dari bayangannya sendiri. Julukan tersebut bisa saja benar karena Oda mungkin terinspirasi dari salah satu karakter fiksi bernama Lucky Luke, yang merupakan seorang koboi yang juga dapat menembak lebih cepat dari bayangannya. Jika memang itu benar, maka bisa dibayangkan secepat apa Lucky Row dapat bergerak. Hal ini juga tentu saja relevan, dimana kita melihat dalam dunia One Piece ada suatu teknik yang dinamakan Soru, pergerakan cepat yang bahkan bisa memijakan udara untuk berjalan. Nah, maka dari itu mungkin saja Lucky Row adalah pengguna Soru tingkat tinggi. Jadi kekuatan Lucky Row tak melulu soal buah iblis. Nah, untuk harga bururannya sendiri, kami cukup yakin ia memiliki harga di atas 1 miliar. Dan melihat kembali pernyataan Angkatan Laut yang mengatakan bajak laut rambut merah setara, maka bisa jadi harga buronnya tidak jauh-jauh dari sang kapten yang memiliki nilai 4 miliar lebih. Mungkin di kisaran 1,5 sampai 2 miliar berry. Baiklah, itulah tadi sedikit pembahasan tentang seberapa kuat Lucky Row. Namun perlu diingat, ini hanyalah sebuah teori dan spekulasi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang dikumpulkan. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai.
Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.